Irene meraung di berbagai kota. Waduh, ini gimana ya? Mau seneng, ya seneng, tapi termasuk bahagia atas penderitaan orang lain itu dosa nggak ya? Ini kan lagi rame nih, lagi rame Israel diserang. Ya, saya cuma bisa mengatakan bahwa yang terjadi biarlah terjadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fani, di channel FN Toys. Hari ini saya tidak akan bahas tentang Israel, Palestina, Iran, Rusia, dan Amerika. Karena ini bukan konten untuk membahas ke sana. Saya tidak punya kapasitas untuk membahas hal tersebut. Yang terjadi biarlah terjadi, ya seru aja lah lihatnya. Yang jelas, tanggal 10 Juni kemarin, ada tamu datang ke Bondowoso. Ya, ada 4 orang waktu itu. Yang pertama Mas Aldi dari FN Cilacap, kemudian ada Mas Dimas sama Mas Dimas ini adiknya Mas Aldi, FN Cilacap juga. Ada juga Mas Tommy, ini KWJ, koncone wong jero dari Cilacap juga, dan yang satu ini rada agak-agak keren ya, Mas Syafiq dari Malaysia. Jadi bagi teman-teman yang berada di daerah Cilacap dan sekitarnya, silakan mampir ke FN Cilacap. Jadi FN Cilacap ini berada di dulunya bekas apa ya, masakan Jawa kalau nggak salah. Jadi kesannya sih seperti bangunan kuno yang memang dulu ini tempatnya tempat makan. Dan tertulis di situ di depannya sudah jelas sekali FN Toys Cilacap. Silakan masuk, langsung Anda nanti menemukan track di dalam sana. Jadi FN Toys Cilacap ini insya Allah open track setiap hari. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya teman-teman bisa langsung hubungi di IG-nya saja tentang jam buka. Kalau nggak salah sih buka setiap hari. Dan yang jelas tempat settingnya itu ada 2 pilihan. Ada di bawah dan juga di lantai 2. Tapi ya capek juga ya, naik turun. Nggak masalah, yang penting di lantai 2 bisa melihat pemandangan kalau misalnya ada orang kelontang. Dan semuanya insya Allah ready di sana, mulai dari kit, dinamo, mesin, engine, apapun itu, box, dan mobil, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa bermain dan belanja di FN Cilacap. Ya, jadi kemarin itu waktu saya di Malaysia, sempat tuh setelah race terjadi, kita ngopi kan, kita ngopi, ngobrol dan sebagainya, terjadilah pembicaraan. Mas Syafiq ini kalau lomba di daerah, jadi kalau ibaratnya misalnya Jakarta gitu, ke Kejurnas, ini kalau lomba-lomba di daerah, ya di mana kek, di Depok kek, di yang pinggir-pinggir lah misalnya, itu dia selalu menang. Saya bilang sama Mas Syafiq, kamu belum menjadi pembalap handal kalau belum balap dengan saya di Indonesia. Gitu. Yang intinya di sana kan rata-rata pakai rem, sedangkan di sini itu brakeless. Jadi mobil itu bisa lompatnya jauh-jauh gitu dan seterusnya. Datanglah ke Indonesia untuk pengen tahu bagaimana rasanya balap di Indonesia dengan brakeless. Gitu ceritanya. Tanggal 10 malam datang di Jember, kemudian kebetulan saya jemput, kemudian jam 10 malam kita cuma ngobrol-ngobrol apa dan sebagainya. Tanggal 11 kita berlatih, tanggal 12 berlatih lebih serius, dan hasil dari latihan tersebut adalah kita pesimis semua. Jangankan mereka ya, yang baru pertama kali ke Jurnas, apalagi Mas Syafiq baru pertama kali main di Indonesia. Saya aja ngelihat tracknya itu udah agak semangat. Jadi kita itu mau balap di race-nya Magnum Avatar tanggal 13, 14, 15 dengan total hadiah 100 juta. Kita mau balap di sana dan saya jujur itu pesimis. Baru berangkat itu dikasih table 3 yang di situ ada cacing. Jadi kalau lompatnya nggak pas nyantol cacing. Lompatnya kejauhan, tap-tapnya jelek sehingga dia langsung kelontang. Mau langsung di loop 3 table nggak bisa karena baru start. Putar balik ada gunung ya, slope gunung. Setelah gunung ada cacing juga. Jadi kalau kita terlalu ngerem di situ, slope gunungnya nggak nyampe, nyantol lah pantatnya mobil ke cacing. Habis itu putar balik kanan kiri. Nah ini yang seru nih. Belok kanan, jadi kondisi mobil lagi ringless, itu lagi kenceng-kencengnya dihadapkan dengan IC. Ya Allah. Jadi latihan di sini, anggap naruh mobil 50 kali nggak ada yang masuk, kelontang semua. Di IC, di apa kek. Habis IC putar balik bridge, kalau bridge oke lah, masih bisa diakali dan seterusnya. Dan habis itu finish. Kita berangkat dengan pesimis. Rasanya kayak main nggak ya, main nggak ya. Intinya Kamis malam itu selesai, anggaplah jam 11 malam itu kita ngelihat gimana besok berangkatnya, santai aja lah. Saya biasanya berangkat balap itu kalau nggak Kamis malam ya Jumat subuh itu berangkat karena jam Jumatnya itu langsung balap. Apa yang terjadi? Enggak, kita berangkatnya Jumat siang. Kita Jumat siang itu berangkat santai sekali, mampir rest area, makan dulu apa dan sebagainya. Sampai di rest area kita ngobrol ya, waktu itu saya ngobrol.
Tim yang dari Malaysia itu ada, dari Cilacap itu ada 5 orang, yang satu nunggu di Surabaya, namanya Mas Yosi. Ini juga koncone wong jero dari Cilacap. Terus yang dari FN itu 4 orang. Saya, Mbak Kiki, Mas Bejo, dan Pak RT. Nah, kita rapat bahwa nanti kita have fun ya. Nanti kita seneng-seneng saja. Karena kita latihan kemarin nggak ada yang 3 lap. Jadi pokoknya berangkat itu pesimis lah. Pesimis tapi ya sudah, kita tetap berangkat aja. Ya sudah, oke, seret, berangkatlah ke Surabaya sampai pada lokasi. Sampai di lokasi kita langsung buka box apa dan sebagainya. Seperti biasa jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu, lihat trek. Loh, kok orang bisa IC? Padahal di rumah itu nyoba nggak bisa-bisa betul. Sampai saya malu ya. Saya bilang sama Korodi yang buat acara, sama Mas Jeplek yang jadi tim Skrut dan GP Production, saya bilang apa nggak ganti track aja? Dulu susahnya minta ampun kayak gitu. Saya malunya di sana orang-orang bisa. Jadi lompatnya bisa, IC-nya bisa. Loh, kok bisa? Di rumah itu nggak bisa sama sekali. Padahal tracknya sama, merah putih, IC-nya pun ori Tamiya. Saya pikir, ya Allah apa yang salah ya? Akhirnya ketika bisa, ada orang tuh, siapa namanya kemarin ya? Mas Esak kalau nggak salah. IC-nya lolos. Langsung saya, selesai dia Skrut, langsung ajarilah saya IC, saya lihat. Loh, kok settingannya standar aja? Ternyata beda gitu loh. Dari situ mulailah termotivasi. Lihat BTO-nya pun kecil, 12 sekian. Jadi akhirnya saya balik ke pedok, langsung bilang, trek yang ada di sini beda dengan yang di rumah. Yang dengan yang di Bondoso itu beda. Ini kayaknya memungkinkan untuk kita. Coba aja kita coba. Oke, langsung kita ambil early. Satu early waktu itu 2.500.000 harganya. Itu berisi 500 plus 1. Berarti dapat 600. Kalau di total sih 2.500.000. Dibagi 600 kupon. 4.100. Jadi kurang lebih sekali bermain itu 4.100 kurang lebih. Akhirnya kita main. Lah, kok main itu akhirnya dapat tuh. Ada mobil masuk, ini itu. Ya. Jadi beda dong. Jadi yang awalnya kita berangkat pesimis, malas dan sebagainya. Kita jadinya semangat. Kita semangat, ayo kita main. Kita main jam 11, Pak. Waktunya walkout sebentar. Karena seorang muslim itu semuanya harus bisa. Harus pinter, harus kreatif, harus semangat, dan harus sehat. Kalau nggak sehat diajak perang di sana mana si Israel langsung KO. Intinya begitu. Kemudian kita langsung coba mobil dan sebagainya, dan ternyata bisa. Hari pertama berlanjut hari kedua, dan seperti yang saya ceritakan di event Avocato bahwa tim saya kali itu, teman-teman bisa bayangkan, 5 orang dari Cilacap, 4 orang dari Bondowoso, dari FN, dan ini tidak saling kenal. Hari pertama saya paksa itu duduknya dengan orang yang tidak kenal, karena memang kita masih capek ternyata. Oke. Karena supaya kita bisa kenal, kita bisa saling bantu-membantu dan saling mengkoreksi. Hari pertama, kedua telah berlanjut. Dan pada akhirnya hari ketiga. Alhamdulillah. Kayak orang olahraga. Kalau gitu nggak jadi. Saya punya rencana satu pekan minimal 4 hari workout. Selama workout itu 20 menit nggak jalan. Sok sibuk apa. Tapi kalau begini jalan. Setiap 3 jam sekali alarm bunyi workout. Makanya yang di Avocato saya sudah mulai push up apa dan sebagainya begitu. Yang intinya hari ketiga kita benar-benar langsung strategi. 2 orang dari 9 orang tadi. 9 orang ini pegang track 1, track 2, track 3, track 4, dan 1 sebagai kapten. Terima kasih pada tim Alexis yang sudah mengajarkan pada saya bagaimana seorang kapten bekerja. Jadi dia itu tidak pegang track, tapi dia membackup semua track dan sebagainya. Terjadilah babak 1, babak 2, babak 1 selesai, kemudian hari Ahad itu babak kedua, babak 3, babak 4, 5, semifinal, dan final. Alhamdulillah pulang bawa trofi. Begitu ceritanya. Hadiahnya lumayan.
Tidak besar tapi ya lumayan. Oh besar, ini besar sekali, ini besar sekali dan ya lumayan. Jadi hari itu saya di race Magnum X Avatar itu FN berhasil mendapatkan juara, bukan juara sih, peringkat 7 dari 9 juara yang ada di sana. Itu ceritanya, teratas wis, teratas. Nah. Apa yang bisa dipetik dari cerita barusan? Satu, ternyata walaupun kita kerjasama dengan tim yang tidak kenal, manajemen tim itu sangat penting. Sehingga ketika manajemen tim terjadi, tidak saling kenal pun bisa kerjasama. Dan ngomong-ngomong di FN Academy yang hari Jumat besok, di batch 4 itu kita bahas total termasuk dengan manajemen tim. Terus yang kedua, Mas saya berangkatnya nggak semangat. Berangkatnya pesimis. Nggak apa-apa, yang penting berangkat aja. Karena rezeki kita nggak tahu. Ya, siapa tahu di rumah susah, di sananya mudah. Saya pelajarannya berharga itu sih kemudian. Terus yang ketiga, Mas kalau settingan mobil, kita nggak usah bahas settingan mobil ya. Karena settingan mobilnya sama, gitu-gitu aja. Ambil nggak? Gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Sama semuanya, mobil Nuki apa dan sebagainya. Cuman mungkin kemarin lebih ke main baterai, main dinamo yang pas. Karena kalau dinamonya terlalu nendang, jadi dinamo ada dua kan. Ada dinamo yang sama-sama sprint misalnya, sama-sama power, sama-sama ultra. Ini ada yang torsi, ada yang RPM, ada yang wing, ada yang biasa, tapi yang wing ini nggak ada tenaganya, cuman RPM-nya aja tinggi. Ada yang biasa, tapi dia torsinya luar biasa. Nah kemarin yang dibutuhkan yang RPM, sehingga ketika lewat IC dia nggak nendang. Kalau nendang, IC-nya pasti bablas dan seterusnya. Jadi banyak sekali ilmu yang didapatkan, sehingga mobil ya asik lah. Ada satu cuplikan yang saya dapatkan dari teman. Jadi kebetulan mereka beliaunya ini peserta FN Academy. Pas datang, pas ngerekam. Kita lihat seperti apa indahnya mobil saya waktu itu. Kebetulan. Masuk balikannya. Ya masih ditunggu. ABT 26 menit lagi. 26 menit lagi. Masih ada 26 menit lagi. Balik ke 26. Nah, kebetulan juga Om Rudi itu tidak minta tolong saya untuk meliput, sehingga saya sendiri berangkat itu juga nggak pengen ngeliput, saya pengennya main. Jadi ya singkat cerita, nggak ada video rekaman Magnum X Avatar, yang ada ya hanya video review bahwa kemarin berhasil memenangkan perlombaan di peringkat 7. Ya gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah patah semangat, tetap belajar, tetap berlomba. Kalau sudah waktunya seperti yang kemarin pernah disampaikan, teruslah berjuang, teruslah berdoa. Kalau sudah waktunya, Allah akan bilang inilah saatnya. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan dengan berbagi kemenangan ini Anda adalah pemenang di kejuaraan berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.